Konon katanya Bung Samsul, apa tuh? Istri mereka ini, mudah-mudahan kita salah ya, tapi informasinya menjadi tempat penyimpanan Uang-uang panas judol. uang panas judol juga. Ngeri. Sebenarnya apabila dilacak semua aliran uang itu, ini bisa mengkelirkan Budi Ari juga. Iya, kalau kita lihat seperti yang pernah dokumen yang kita miliki ya, bahwa judi online ini ada dalam klasifikasi lapangan berusaha di Indonesia. Saya malah curiga, Bung Darman. Iya. Pemberatan judi online ini sebenarnya mau mengarahkan bandar-bandar berlindung kepada orang-orang itu. Dalam dokumen yang kita lihat, yang kita miliki, salah satu terdakwa itu memang tadinya itu dari partai berkuasa itu. Jangan pandang bulu. Bukan hanya kalau memang Budi Ari salah, usut. Ketika kita bicara judi online, nama-nama besar ini selalu ada di belakang judi online ini. Ya. Konon kabarnya ya orang-orang yang di partai ini memang menggunakan uang-uang judol itu juga untuk pemenangan Jumpa lagi bersama kami di catatan redaksi Keadilan TV. Saya Darman Tanjung. Saya Samsul Mahmudin. dan saya penerus Bonar. Ini cerita judol lagi. Judi ini yang meracuni kehidupan ya. Kayak lagu Roma Irama. Kayak lagu Roma Irama. Enggak, kemarin terkaget-kaget juga kita kan. Nama mantan Menteri Komdigi informasi si Budi Ari disebut-sebut di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ya. menerima 50% setoran judi online. Ya. Ini kan kita kaget nih. Kenapa kaget? Kemarin rasanya ada pula nama besar yang disebut-sebut Iya. jadi bandar judi besar di Republik ini kan. Iya. Ada sekarang nama menteri muncul. Padahal dia dulu salah satu satgas pemberantasan judi online di zaman Presiden Jokowi. Kalau nggak salah termasuk pucuk pimpinan lah ya. Iya. Dia kalau nggak salah ketika Satgas itu diterbitkan Jokowi yang batas waktunya sampai Desember. di masa kepemimpinan Pak Jokowi itu, Iya. dia situ ketua hariannya. Iya. Menteri Komdigi di saat ini Iya. ya. Saat ini kan Budi Ari ini Menteri Koperasi ya, Iya. masih menteri dalam Kabinet Merah Putih sekarang. Iya. Nah, ini memang kita betul-betul sebenarnya kalau dakwaan itu kan sudah lama prosesnya ya dari Iya. pemeriksaan sehingga akhirnya di dakwaan. Meskipun Budi Ari mengatakan dia seolah-olah di framing terkait ini, padahal itu peristiwa yang sudah lampau. Ya media nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena ini ada dalam persidangan kan gitu ya. Nah, Fakta persidangan. fakta persidangan yang dibacakan kan gitu ya. Walaupun dia memang sebenarnya udah membantah, Budi Ari udah membantah kan, Iya. dia menerima. Dia menganggap ini cara para terdakwa ini menggiring ke dia ini kan. Iya. Nah ini juga jadi perdebatan di publik juga. Kenapa kok sedahsyat itu tiba-tiba nama Budi Ari langsung disorot gitu. Ya wajar lah semestinya. Karena memang seperti pernah kita bahas, judi online ini ataupun judi ini sama seperti korupsi, sama seperti narkoba, sumber dana gelap. Sementara iklim politik kita atau bisnis kita, iklim politik kita lah, itu kadang-kadang kan membutuhkan dana gelap juga. Bahkan untuk membiayai politik kita kan tinggi nih. Itu oleh karena itu ada di kesadaran kolektif masyarakat. Jika ada disebutkan politisi, pejabat berkaitan dengan sumber-sumber dana gelap, kesadaran kolektif masyarakat cenderung jangan-jangan benar ya.
Ya, ya. Jangan-jangan itu betul ya? Itu memang apa istilahnya kesadaran kolektif. Padahal itu belum tentu betul. Cuman teropini jangan-jangan itu betul. Apalagi sampai ditulis di dalam surat dakwaan. Dan sebenarnya sah-sah aja. Dan semua yang ditulis surat dakwaan belum tentu itu betul kan? Itu tergantung keputusan hakim. Apakah nanti betul itu mengalir kepada Budiari? Itu terjadi keputusan hakim nanti. Kita lihat bahwa polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut mencantumkan nama Budiari di dalam dakwaan. Kebetulan Budiari pernah diperiksa oleh penyidik Polri dulu gitu ya. Ya. Ketika kasus ini muncul, ini kan dulu Polda Metro Jaya ya yang melakukan pengungkapan kasus ini. Iya. Nah, terlepas dari seperti apa pengungkapan ini, Budiari tampaknya akhirnya marah juga ketika dia merasa di framing ya dalam kasus menerima 50% katanya itu kan. Menurut dia kan itu pengakuan 4 tersangka kalau nggak salah, 4 terdakwa saat ini ya yang di pengadilan itu. Bahkan dia akhirnya berang, saking marahnya dia dibilang salah satu partai yang pernah berkuasa yang memframing dia dalam kasus ini. Ya, dan memang dalam juga ya. Dalam dokumen yang kita lihat, yang kita miliki, salah satu terdakwa itu memang tadinya itu dari partai berkuasa itu, yang ZA itu ya, alias Tony itu panggilannya itu, itu ternyata memang orang partai di sana itu, bukan terlepas dari orang partai, tapi pernah menjadi petinggi ketika Pilpres. Direktur 2 tim pemenangan. Ya, salah satu pasangan capres nasional. Dan menjadi tim medsos ketika pemenangan pilkada dari partai besar tersebut. Nah, ini membuat Budiari marah gitu loh. Nah, tapi kalau kita lihat sejarahnya Budiari ini, dia ini kan berasal dari partai yang sama sebenarnya. Nah, tapi ketika dia jadi Komdigi di Kementerian Komdigi kan sudah mulai terasa sebenarnya ada nuansa perpecahan antara dia dengan partainya di awal dulu lah ya. Apa sampai dia membentuk Projo ini kan? Anehnya dia memakai juga orang-orang ini ketika dia jadi menteri. Apa ini semacam balas jasa terhadap partainya atau seperti apa? Kita nggak tahu. Atau faksi lama dia di partai tersebut. Tapi faksi lama masih dipakai juga loh sama partai berkuasa yang di masa lampau itu. Iya, artinya kan mungkin partai juga nggak tahu kalau ini faksi lamanya. Iya. Tapi akhirnya kan jadi persoalan seperti ini kan. Nah, konon kabarnya ya orang-orang yang di partai ini memang menggunakan uang-uang judol itu juga untuk pemenangan caleg-calegnya. Ini yang menyedihkan menurut saya. Ketika kita bicara judi online, ternyata nama-nama besar ini selalu ada di belakang judi online ini. Artinya apa? Mereka hanya memeras rakyat terus-terusan untuk cari uang di politik ini. Mencari uang untuk kepentingan-kepentingan mereka yang lebih besar. Saya malah curiga, Bung Darman. Pemberatan judi online ini sebenarnya mau mengarahkan bandar-bandar berlindung kepada orang-orang itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Memang permainan setengah hati. Seperti data yang pernah kita punya itu. Seolah-olah judi online ini jadi legal di Republik ini gitu. Ini diributkan, tapi faktanya selalu ada nama besar di balik semua ini. Kalau kita lihat seperti yang pernah dokumen yang kita miliki ya, bahwa judi online ini ada dalam klasifikasi lapangan berusaha di Indonesia gitu loh, yang dikeluarkan Kumham di masa lampau itu ya. Kalau nggak salah tahun 2018 tuh di KBLI itu masuk ke jadi usaha yang sah gitu ya. Nah, ini kan jadi kontraproduktif dengan
penindakan-penindakan yang dilakukan. Iya. Jadi seolah-olah, ada masyarakat yang bunuh diri gara-gara judi, istri membunuh suami, suami membunuh istri, Iya. Ya. bahkan menganiaya anak segala macam gara-gara judi online ini. Jadi kesannya ini loh sudah kita tindak nih judi gitu kan. Iya. Nah, jadi akhirnya hanya lip service ya, Iya. untuk menyenangkan rakyat aja. Iya. Padahal dalam praktiknya Iya. ya kalau kita lihat di sudut-sudut kota ini banyak masyarakat itu yang asik terus bermain slot itu ya. Di kasus ini aja kan itu udah bisa membuktikan bahwa mereka melindungi lebih dari 1.000 situs judi online. Ya. Storannya 8,5 juta per bulan. Iya. Kali berapa itu? Kali 1.000 aja 8,7 juta Itu dikali yang baru 1.000. yang terungkap kan selama ini. Jadi Tapi dulu wawancara sama kita juga kan Iya. si apa ini? Budi Ari ini. ya, Dia selalu mengatakan bahwa tugas dia untuk memberantas situs-situs judi online. Iya. Sekian ribu udah diblokir, sekian Iya. ribu udah dimatikan. Ya, akhirnya kan- Faktinya ada juga yang dilindungi. Itu artinya bakal habis dong judi online. Nah, itulah saya bilang tadi. Ketika muncul fakta pengakuan seperti ini bahwa ada judi online dilindungi kemudian menyetor. Sementara ada juga pengakuan bahwa dia memberangus situs-situs. Jadi akhirnya kan muncul pikiran negatif masyarakat nih. Jangan-jangan yang diberangus-berangus itu nggak setor. ya. Yang setor tidak diberangus. Ini pikiran negatif masyarakat, ingatan kolektif kita loh ya. Itu logika nih. Karena faktanya Sul, sampai hari ini kan gampang membuka situs judi online. Iya. Kan gampang. Iya. Jadi di mana pemberantasan itu? Dan yang masih agak mengganjal di benak saya sebagai wartawan yang pernah liputan di kepolisian ya. Ini kan hanya ada 4 terdakwa kalau nggak salah ya dalam kasus judi Komdigi ini ya, yang melibatkan karyawan oknum karyawan Komdigi ya, Menkominfo dulu namanya. Pertanyaannya itu kan uang banyak tuh, ratusan miliar. Ya kan? Nah, tapi tidak ditelusuri lagi soal aliran dananya. Itu pertanyaan. Konon katanya Bung Samsul, Apa tuh? istri mereka ini, mudah-mudahan kita salah ya, tapi informasinya menjadi tempat penyimpanan Uang-uang panas judul. uang panas judul juga. Ngeri juga ya. Memang logikanya aneh juga ya. Ratusan miliar, bukan bahkan bisa mendekatin kalau itu praktek Triliun ya. triliunan, Iya. praktek bertahun-tahun, berbulan-bulan, nggak usah lah bertahun-tahun kita anggap ya. Karena kalau kita baca dalam dalam dakwaan itu dalam persidangan juga masa pengenalan si terdakwa ini dengan si menteri itu tidak lama sebenarnya kan, dikenalkan oleh si ZA ini si alias T ini lah ya. Tony alias ya. Tony ini. Nah, anggaplah kita anggap itu 1 bulan setor satu masih situs 8 jutaan kali 1.000 jenis seribuan situs. Itu berarti kan 8 miliar. 8 Berapa miliar. lama ya? 8,8 miliar sebulan. Iya, berapa lama, Bro? Berapa lama itu? Iya. Dan itu bukan angka yang kecil satu. Itu yang baru ketahuan. Iya. Dan aneh juga kenapa penyidik tidak mengejar kemana sih alirannya itu? Apa tidak mudah melacak? Misalnya katakan terdakwa X didakwa menerima setoran. Mana duitmu? Kemana kisaran duit yang kemarin yang kau terima-terima itu? Tentu dia bilang, oh untuk ini, untuk Y. Tentu semestinya kan ditanya ke si X ini, X, kapan kau memberikan ke si Y? Oh jam sekian, tanggal sekian, melalui ini. Logikanya kan seperti itu, semudah itu semestinya kan. Jadi intinya ada semacam kesan dibatasin ya. Kalau menurut saya nih, Diblokir lah ya. Dibatasin di 4 orang ini aja nih. Lah padahal uang ratusan miliar begitu itu tidak gampang menyimpannya. Ya. Tapi dulu kan kita tahu juga gimana PPATK kan. Ya.
mengumbar bilang anggota DPR sekian banyak main judi online di institusi TNI, di institusi polisi ada yang main. Dia bilang wartawan sekian. Oknum wartawan juga ratus, main. Iya. Yang terakhir juga PPATK kan bikin geger juga. Dia bilang kepala desa di Sumatera Utara dana desa itu untuk judi online. Toh kalau untuk urusan gini kenapa PPATK nggak bekerja sama penyidik? Kesini loh aliran dana judi online itu gitu. Itulah pertanyaan aneh kita ini. Ragu juga kita. Kayaknya jaring judi online ini udah kemana-mana itu benar. Iya. Kalau memang mau bongkar-bongkaran soal pemberantasan judi online kan, faktanya ya begini-begini aja. Nanti muncul lagi kejadian lagi. Kalau serius ya harusnya ditelusuri dong aliran dananya kemana gitu kan. Ya jangan ada kesan ya meriah-meriah begini kayak ya kita nggak bisa pastikan Menteri Koperasi Budi Ari ini bersalah atau tidak, itu nanti waktulah yang menentukannya. Tapi dengan framing seperti ini memang dia layak marah kalau menurut saya ya. Kenapa dia layak marah? Ya tadi yang banyak salah kok bukan sana yang terus diinikan kok jadi ke saya katanya kan. Masuk akal. Sebenarnya apabila dilacak semua aliran uang itu, ini bisa mengkelirkan Budi Ari juga. Kalau memang dia tidak terlibat. Makanya kita juga pengen supaya jangan ada dusta di antara warga negara sesama Indonesia. Mestinya kita menyarankan penyidik Polri termasuk juga penuntut umum untuk mendesak penyidik mengejar itu aliran uang kemana. Atau sekarang kita juga meminta kepada pengadilan hakim yang mengadili perkara, dia bisa melacak, bisa bertanya kepada terdakwa, kemana aja uang yang sudah kau kumpulkan itu. Untuk mengklarifikasi, sorry ya, secara hukum bisa kan misalkan si Budi Ari diperiksa di persidangan kabarnya begitu, nanti jaksa penuntut umum akan memanggil dia kan? Dia akan memanggil karena nanti. Dia ada di dalam BAP kan. Wajar dia pernah juga diperiksa itu hal yang biasa dipanggil juga. Nanti, dan pasti jadi saksi juga kalau memang dia ada di BAP, pasti jadi saksi. Jadi kalau saya melihat jaksa menjawab suatu ketika akan memeriksa Budi Ari, itu hal yang wajar, bukan hal yang umum. Yang lebih kita harapkan bukan sekedar menghadirkan. Kita juga mengharapkan peran aktif. Sebelum Budi Ari itu diperiksa di pengadilan, ada peran aktif jaksa penuntut umum, peran aktif hakim sebagai yang mengadili. Tanya kepada para terdakwa, itu kemana uang itu? Itu kan mudah itu. Kau simpan di mana itu uang puluhan miliar atau ratusan miliar? Masa habis dipakai? Logika loh. Apalagi kalau kita lihat profilnya, katakanlah kalau profil ZA mungkin pengusaha ya, gaya hidup hedonnya mungkin bisa aja lah. Tapi profil yang katanya tidak punya ijazah ini, yang kemudian diterima juga oleh Pak Menteri menjadi staf ini, jadi staf khusus yang tugasnya untuk melacak situs-situs. Saya pikir nggak habis di puluhan miliar sama ratusan miliar sama dia kali. Menurut saya loh ya, kita kan mengukur diri kita ya. Diri kita ini kan nggak sanggup kita menghabiskan uang sebanyak itu. Jadi memang betul juga ya, gimana ya maksud saya. Kemarin Samsul kan berasumsi itu, jangan-jangan ada 3 sumber uang yang besar untuk urusan politik di negeri ini ya, dari korupsi, dari narkoba, sama judi kan. Rasa-rasanya bukannya mau suujon memastikan itu semua, kayaknya ada benarnya gitu loh. Bahwa uang besar ini untuk politik itu ada benarnya. Menurut saya. Kita lihat Bung Darman, untuk satu wilayah kecil saja itu butuh ribuan suara kan, butuh ribuan suara. Nah, kita tahu untuk membeli sembako, membeli ini, apalagi serangan pajar, itu nilainya tidak sedikit, butuh uang miliaran.
spanduk. Siapa orang yang mau berspekulasi pakai uang kantongnya sendiri untuk membiayai hal-hal seperti itu gitu loh. Dan kita dulu sudah pernah mengkalkulasi salah satu calon kepala daerah kan. Iya. Sampai 2,5 triliun harus Iya. ada duit untuk pemenangan itu kan. Yang kita acak-acak Kita dulu kan. hitung. Padahal Mana mungkin dia mengeluarkan duit pribadinya. Iya. Duit bersihnya dia mungkin Iya. tidak mungkin. iya. Nggak gila dia. Dia akan mungkin mengeluarkan duit bersihnya, Iya. duit yang putihnya Eh, untuk itu. Dia namanya spekulasi ya. Duit yang abu-abu inilah. Sebenarnya apa namanya clue-clue terkait penggunaan dana judi online dan narkoba ini kan sudah ada juga anggota DPRD waktu itu calon yang terungkap, dia terpilih pula itu daerah Sumatera sana kalau nggak salah, ternyata berasal dari uang narkoba. Iya. Nah, kalau dari uang judi online ini belum pernah ada yang terungkap vulgar, tapi nama pejabat-pejabat tinggi sudah terungkap, sudah terungkap. diinikan gitu loh. Masyarakat nama-nama sudah tahu orang lah. Iya. Nama-nama politisi kawakan. Iya. Oh, masyarakat sudah tahu lah siapa orang itu. Iya. Udah pernah mendengar. Intinya kita berharap penegak hukum ini benar-benar serius lah. Ya. Jangan pandang bulu. Jangan pilih-pilih bulu. Bukan hanya kalau memang Budi Ari salah, usut. Ya. Kalau politisi lain juga salah, Ya. usut juga. Jangan dikaitkan dengan kontestasi politik, dia akan mau di reshuffle, akan di ini atau apa. Oh iya. Ya. Penegakan hukum tuh lurus-lurus Lurus. aja lah ya. Berdasarkan fakta, Iya. bukan berdasarkan asumsi Ya, dan selera. dan selera. Karena sekarang ini Dan jangan omon-omon juga ya. ya, Oh iya dong. pembentukan opini memang saat ini bisa merusak nama baik orang gitu Iya. kan. Untuk itu memang perlu diusut dengan tuntas. Benar nggak tuh yang 50%? Iya. Kalau nggak benar ya nanti ya pengadilan harus mengatakan bahwa 50% itu ternyata hanya kesepakatan Iya. mereka yang terdakwa, ternyata nggak disampaikan ke sana gitu kan. Kan Atau sebenarnya seperti begini apa? Bung Bonar. Kalau memang ada 50%, kan tinggal bertanya itu hakim. Iya. Tinggal bertanya penuntut umum. Iya. Bagaimana caranya kalian membagi? Iya. Terus kemana itu duit? Iya. Diserahkan ke siapa? Iya dong. Iya. Ini logika umum loh ini. Iya. Agak aneh juga kalau seandainya publik dibiarkan berkutat bahwa Budi Ari Menerima 50%. Iya. Tanpa ditanyakan kepada Yang bersangkutan. yang ya. bersangkutan si terdakwa Iya. yang mengaku Memberi. membagi hasil. Iya. Bagaimana kau membagi hasil? Iya. Dan ini juga bisa jadi apa namanya bumerang untuk para terdakwa itu. Kalau memang yang 50% itu tidak dibagi, Kemana kau bagi? kemana uangnya itu? Kan cuma 50% kan yang mereka bagi dengan komposisi masing-masing Iya. kan gitu. Yang 50% lagi kemana dong? Kemana? Iya. Iya. Sementara kan menteri kita ini Pak Budi Ari udah mengklaim bahwa dia tidak tahu ada kesepakatan itu dan tidak pernah menerima. Nah, berarti yang 50% lagi itu kemana? Dan siapa yang Dan menerima? siapa yang menerima? Ini pertanyaan besar. Logikanya kan kita aja wartawan penasaran. Iya. Masa penegak hukum tidak penasaran? Nah, ini pertanyaan itu dia. menarik juga ini. Kenapa tiba-tiba mereka menjadi tidak penasaran? Tapi omong-omong nih, Omon-omon. omon-omon ini ketika membahas judul untuk kesekian kalinya ini kayaknya kita sepakat menggunakan pelindung yang lebih tebal gini gimana? Iya. Karena kedinginan sebenarnya. Ya, studio kita ini memang Agak-agak dingin. dingin. Gini ya. Ditambah lagi judi online, lebih dingin lagi. Atau bukan karena takut serangan dari para judol-judol ini? Ya. Jadi Enggak lah. perlu pengaman. Enggak lah, kita kan pasrahkan kepada yang di atas. Yang pasti podcast ini kita buat bagian dari merah putih kita. Karena kita percaya mereka yang mengambil manfaat dari judi online pada dasarnya mereka bermain-main dengan penderitaan rakyat. Sebab duit yang mereka ambil, yang mereka terima sebagai manfaat, itu adalah duit orang-orang miskin yang meminjam secara online, Iya. korban pinjol. Iya. Dan itu mereka, maka selalu saya bilang, para penerima manfaat judi online jauh lebih jahat daripada koruptor.
bahkan lebih jahat daripada koruptor timah. Koruptor ini, koruptor Pertamina. Kenapa? Saya tidak mengatakan koruptor Pertamina dan koruptor timah baik, jahat. Mereka cuman jauh lebih jahat penerima manfaat judi online ini. Karena mereka menghisap darah-darah masyarakat Miskin. ya, miskin itu ya. Iya. Yang bisa berakibat banyak hal yang seperti saya katakan tadi, suami memarahin istri bahkan sampai membunuh. Kriminalitas membunuh. tinggi. Iya, membunuh. Kehilangan Keluarga pekerjaan. berantakan. Anak melawan orang tua. Iya. Coba bayangkan aja lah para judi-judi online masyarakat bawah, keluarganya berantakan, anaknya tidak sekolah, putus sekolah. Mau negara kita ini mau jadi apa? Kalau kita memiliki generasi yang banyak putus sekolah. Nah, salah satu yang menyebabkan banyak generasi putus sekolah ini adalah judi online. Dan mereka yang diuntungkan dengan keberadaan generasi dari yang diuntungkan akibat yang ditimbulkan dari putus sekolah ini, penerima manfaat itu. Jahat enggak itu orang? Makanya kita melalui podcast ini mendorong betul penegak hukum tidak pandang bulu. Siapapun yang terlibat yang menerima manfaat dari judi online ini harus kejar diminta tanggung jawab hukumnya. Sebenarnya kan mudah seperti tadi. Kemana itu? Hei ZA, kemana kau alirkan tuh barang? Ya kan? Bagaimana cara kau mengalirkan barang? Siapa yang nerima? Itu kan bukan barang seluman. Uang itu kan Bung Darman. Uang itu nyata. Bukan barang gaib kan? Penangan-angan tuh. Iya. Duit asli kan? Tentu karena barangnya nyata diserahkannya di mana? Kepada siapa? Apakah cash atau transfer? Iya. Tapi ironis juga, memang sangat ironis lah ya, ketika pemain-pemain judul yang miskin-miskin ini justru ditangkapi, dijadikan korban. Padahal ya kayak cerita belakangan ini soal judi online, udah mulai kok kelihatan siapa bandar-bandarnya gitu, siapa pemain-pemainnya. Masih berkelindan aja di balik penderitaan rakyat ini. Siapa penerima manfaat terbesarnya? Itu sekali lagi itu yang pentingnya, benefit. Kalau bahasa Inggrisnya itu, kalau saya selalu mendengar istilah disampaikan direktur penyidikan dulu, benefit owner. Koreksi saya kalau salah ya. Dia selalu bilang benefit owner, penerima manfaat. Karena itu dalam korupsi saja penerima manfaat itu diburu. Apalagi judi online. Penerima manfaatnya wajib diburu. Yang menghisap rakyat kecil ya. Yang menghisap rakyat kecil. Saya berharap Presiden Prabowo yang selalu dalam narasi beliau pro rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, beliau juga benar-benar tegas kepada penerima manfaat judi online ini. Jadi soal rakyat kecil ini, Bung Samsul, suatu ketika saya minum kopi di warung kecil ya, yang segelas kopinya itu 3.000. Oh sama, kita biasa di warung kecil nih. Nah, saya ngobrol sama tukang ojek online. Nah, saya tanya, seperti apa sekarang pendapatan ojek online? Ya bawa 100.000 udah susah Pak ke rumah setiap hari. Nah terus ya biasalah kalau hari Minggu saya mancing katanya kan. Terus ya tambah slot-slot sedikit lah katanya. Slot-slot itu maksudnya main judi. Judi online itu. Bayangkan dia hanya mendapat 100.000 sehari. Anaknya sudah ada yang sekolah. Tergiur lagi dia dengan permainan judi slot-slot tadi, judi online tadi itu. Nah saya tanya, emang pernah menang? Ya pernah dengar katanya orang yang menang. Sementara dia sendiri belum pernah menang. Belum pernah menang. Nah ada kawan yang menang begini, tapi dia katanya kalau Bapak sendiri pernah menang? Belum katanya. Nah, harapan yang diberikan pelaku-pelaku judul ini terhadap rakyat kecil itu ini kan sangat berbahaya. Sudahlah uang yang dia peroleh setiap hari kecil, untuk susu anaknya mungkin nggak terbeli lagi atau seperti apa karena biaya hidup itu kan tinggi ya. Nah, akhirnya seperti itu kondisinya. Ya, ini kan kalau si bapak tadi kan mungkin kita bisa memahami dan begini Nar. Mungkin karena dia butuh tambahan, berspekulasi lah dia dengan harapan tadi. Mungkin dengan 100.000 ini bisa berkembang menjadi 500.000.
itu kan biasanya orang yang sudah putus asa. Jadi dia bilang memang begini Sul, tidak 100.000 itu dibelikan semua untuk apa namanya? Depo Iya. ya, Iya, depo. Untuk depo. Ya paling nanti 5.000 Pak katanya, 5.000. Tapi dari kebiasaannya itu dia jadi ketagihan kan. Dia lupa narik ojeknya, asik minum. Akhirnya saya juga yang bayar kopinya yang 3.000 kan. Karena saya Biar narasumber lah. ngobrol-ngobrol begitu saya bilang, aduh, saya bilang udah harusnya uang yang 5.000 tadi bisa buat jajan anaknya ke sekolah atau apa. Kalau istri saya bisa untuk beli cabai gitu. Iya, tapi ya itu tadi sungguh biadab sebenarnya orang-orang yang mengeruk uang dari judi online ini. Iya. Dia tidak memikirkan seperti apa penderitaan rakyat kecil itu. Nah, dan anehnya kadang-kadang oknum-oknum ini yang apa ya, oknum-oknum pejabat lah ya, kita bilang karena bukan legal ini ya, ilegal. Mereka kadang-kadang suka mengaku sangat agamis, apa gitu ya. Dengan uang judul ini kadang pergi menunaikan ibadahnya kemana-mana gitu loh. Ini kita bilang mereka ini ya jangankan memang rakyat kecil, Tuhan aja pun ditipu-tipu gitu loh. Ini memang ngeri ini. Memang judi kan udah diingatkan sama Rhoma Irama lewat lagunya kan, memberi harapan. Masih terus berangan-angan tentang kemenangan ya. Itulah bahaya judi itu. Apalagi judi yang sekarang ini lebih mudah kan, karena hanya nggak perlu cari lawan. Kalau dulu kan kita mau main catur nih ya, main catur cari lawan dulu. Atau main QQ kan gitu ya, cari lawan dulu. Ini nggak perlu. Dengan modal handphone ini bisa banyak permainannya. Jangan lupa loh, satu fakta yang tidak boleh kita lewatkan. Data pinjol dan data judi online itu sama. Ya. Artinya sebagian besar pengguna judi online itu meminjam dari pinjol. Dengan data-data itu, bahasa data ini ya. Nah, bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini? Tentu kita tunggu nih ketegasan sikap Presiden Prabowo Subianto, yang narasi-narasi beliau selalu menyatakan memihak kepada rakyat. Kita tunggu janji Pak Prabowo untuk memberantas judi online ini. Pemirsa, korupsi, narkoba, judi online. Ternyata menurut Bung Samsul lebih bahaya judi online ini. Karena yang diisap adalah duit rakyat. Dan banyak penerima manfaat yang kita tahu mereka berkelindan dengan penderitaan rakyat itu. Nama-nama besar kembali muncul di urusan judi online. Berantas judi online. NKRI, merdeka. Merdeka!